Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di minggu yang baru ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu besar dan berkuasa, berkenan untuk memelihara kehidupan kami, berkenan untuk menolong kami. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan berjalan bersama kami sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Keluaran pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Keluaran pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari pernah nggak punya pergumulan atau ya mungkin pergumulan ya yang kayaknya waktu itu tuh tidak akan terbayangkan bagaimana solusinya, atau punya pengharapan tapi nggak tahu gimana cara melaluinya. Yang misalnya punya anak tapi pekerjaannya suami istri ini biasa, sederhana, penghasilannya pun cukup untuk kehidupan sehari-hari, dan memang menabung pun tidak bisa banyak-banyak, sangat sederhana. Lalu punya anak, kepengen biar anaknya itu bisa kuliah. Nah, ketika membayangkan itu sepertinya tidak terbayangkan, sepertinya kok nggak bisa ya kalau sampai anakku itu kuliah. Tetapi seiring berjalannya waktu, rupanya anaknya bisa sampai kuliah, bahkan selesai kuliah masih bisa lanjut kuliah yang lain atau bahkan mencari pekerjaan yang baik. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal yang seperti itu? Jadi seperti punya pergumulan tentang masa depan, punya pengharapan tentang masa depan yang awalnya sepertinya tidak mungkin, tetapi setelah dijalani rupanya sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan melebihi dari apa yang kita bayangkan. Pernah nggak? Nah, hari ini kita bersama-sama menyaksikan bagaimana Tuhan menjaga janjinya dan bagaimana Tuhan menjawab pergumulan orang-orang yang barusan kita baca nama-namanya, enggak sih? Ada juga yang lain. Nah, Bapak Ibu tentu ingat bagaimana dulu Abraham punya pergumulan, yaitu dia tidak punya keturunan untuk mewariskan namanya, mewariskan keturunannya, dan mewariskan harta bendanya. Abraham itu cukup berada tapi tidak punya keturunan yang dari dirinya sendiri dan dari Sarah waktu itu. Di tengah pergumulan yang dahsyat di usia yang sudah tidak lagi muda, Tuhan menjanjikan bahwa anak cucunya Abraham, keturunannya Abraham akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir. Nah, waktu itu sungguh tidak akan pernah terbayangkan bahwa itu akan benar terjadi. Tetapi nyatanya Tuhan mengaruniakan seorang anak yang lahir dari kandungannya Sarah, bahkan di usia yang tidak lagi muda, di usia yang sudah tua. Tapi cuma satu anak, berbeda dengan janji yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu anaknya dan cucunya akan banyak sekali, sangat berbeda dengan yang dijanjikan. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, setelah nanti Ishak punya anak, siapa anaknya? Esau dan Yakub. Lalu Yakub punya anak yang banyak sekali, belum lagi anaknya Esau dan lain-lain. Dan kemudian di dalam kehidupannya Yakub dapat terlihat sekali bahwa waktu itu mereka pun mengalami krisis, yaitu kelaparan dan lain-lain. Bisa punah, manusia itu sangat lemah. Kalau tidak ada bahan pangan, tidak bisa
menciptakan sendiri makanannya dan bisa mati, binasa. Nah, ketika menghadapi kekeringan yang luar biasa, walaupun punya uang tapi nggak punya bahan pangan kan sama aja bohong. Mereka menghadapi kemungkinan binasa, tetapi Tuhan menolong mereka bahkan untuk tinggal di negeri yang bukan negeri mereka sendiri dan dijaga sedemikian rupa sampai kalau kita baca mereka awalnya hanya 70 jiwa awalnya ya. Cuma 70 jiwa itu kan nggak sebanding ya dengan bintang di langit dan pasir, cuma 70. Walaupun itu sebenarnya juga udah banyak, masa satu keluarga besar 70 itu kan udah banyak sekali ya, 70 jiwa. Nah, tetapi kemudian Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Dan pada ayat ke-7 dikatakan bahwa orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Nah, Alkitab mencatat bahwa mereka tak terbilang jumlahnya dan bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Abraham tentu dulu tidak pernah terbayangkan bahwa anak cucunya jumlahnya akan berlipat ganda, akan sebanyak seperti yang Tuhan janjikan. Maksudnya kan bukan berarti kita ngitungi bintang itu berapa, pasir itu berapa, tapi artinya adalah banyak sekali. Bahwa pergumulan seorang yang tidak punya anak saat itu adalah ingin punya anak. Tapi bukan sekadar punya anak, Tuhan menjanjikan bahwa keturunanmu akan sangat banyak jumlahnya. Dan mereka akan menjadi sebuah bangsa keren sekali. Dan ini sungguh terjadi. Ini tidak pernah terbayangkan oleh Abraham, tapi ini sungguh terjadi. Walaupun dalam kenyataannya Abraham mungkin tidak menyaksikan di dalam kehidupannya bahwa ketika dia hidup dia bisa lihat, wah banyak sekali keturunannya, enggak. Tapi Tuhan tidak menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, saya tidak tahu apa yang saat ini dipergumulkan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tentu setiap dari kita pasti punya pergumulan, punya pengharapan dan punya cita-cita. Nah, kadang ketika kita punya pengharapan, cita-cita dan pergumulan, kita tidak tahu bagaimana nanti Tuhan menjaga kita sampai akhir. Bagaimana nanti Tuhan menolong kita. Tetapi yang perlu kita ketahui dan pasti, Tuhan itu selalu menolong kita dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, apapun yang dianggap oleh Tuhan yang baik dan waktunya tidak bisa diprediksikan. Abraham tuh tidak melihat itu terjadi, tetapi kita menyaksikan Tuhan sungguh menggenapi janjinya kepada Abraham. Yakub pun tidak tahu bahwa dia akan bisa bertemu dengan Yusuf. Yusuf pun tidak tahu bahwa dia bisa bertemu dengan keluarganya, tapi Tuhan dengan waktunya, dengan caranya mempertemukan lagi keluarga yang terpisah. Saudara-saudara Yusuf pun tidak tahu bahwa mereka punya kesempatan untuk meminta maaf dan melepaskan perasaan bersalahnya. Tapi Tuhan menjawab pergumulan, pengharapan cita-cita mereka yang awalnya terlihat mustahil. Jadi kalau saat ini kita punya pergumulan, punya pengharapan dan cita-cita yang baik di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita terus berpegang pada Tuhan, mari kita tetap meyakini bahwa pada akhirnya Tuhan selalu menepati janjinya dan Tuhan itu punya waktunya sendiri untuk menolong kita dengan cara yang luar biasa. Persoalannya, butuh berapa lagi kesaksian supaya kita ini bisa percaya kepada Tuhan? Butuh berapa lagi cerita yang kita baca supaya kita ini yakin bahwa Tuhan itu menolong kita? Cerita-cerita ini akan menolong, tetapi akan lebih menolong lagi ketika Bapak Ibu menengok ke belakang, melihat ke belakang bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita selama ini. Bagaimana Tuhan menjaga pergumulan, pengharapan cita-cita Bapak Ibu dan saudara-saudari di masa lalu, dan ternyata sekarang benar terjadi. Dengan cara Tuhan, pada waktu Tuhan, dan sesuai yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh Tuhan adalah Allah yang sungguh agung dan perkasa, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk bersandar kepada Tuhan. Tuhan menolong kami untuk sungguh yakin dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Sebab kepada siapa kami harus meminta tolong ketika tidak kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami bahkan untuk melewati masa yang saat ini sungguh berat, yaitu di tengah pandemi COVID-19, ketika semuanya tampak mustahil, ketika semuanya sangat menyebalkan, dan begitu banyak penderitaan yang disebabkan oleh pandemi ini. Tapi kami yakin bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, maka semuanya akan berlalu dengan baik, sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.